Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Toharoh atau kata lain adalah menyucikan diri atau bersuci. Itu bisa meliputi dua hal, yaitu baik kaitannya dengan hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau kita berbicara tentang toharoh, itu biasanya kaitannya dengan hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, toharoh itu kita lakukan kaitannya ketika kita mau ibadah. Nah, walaupun sebetulnya saat kita tidak mau ibadah pun kita sangat dianjurkan untuk membiasakan diri dengan toharoh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, at-toharatu satrul iman. At-toharatu satrul iman. Mensucikan diri atau bersuci itu adalah bagian daripada iman. Ada hadis yang lebih populer itu justru malah hadis ini maudhu', ya, an-nadhafatu minal iman, ya. Tapi yang hadis ini malah kadang-kadang kita jarang tahu. At-toharatu syatrul iman. Ya. Oleh karena itu, ya, karena toharah ini adalah bagian daripada iman, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengerjakannya, dan tidak boleh pula mempersulit diri di dalam toharah. Ini penting. Jadi ada orang itu yang kadang-kadang bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan itu apa? Ngentengke. Istilahnya ngentengke. Ngono ya kok. Ruwet-ruwet. Yang penting lah. Gitu ya. Atau kadang-kadang ada orang itu mempersulit diri. Jadi mau tohara itu seolah-olah kok wangel kabeh gitu ya. Nah, ya. Yang terakhir, bahwa toharoh ini menjadi penting karena ini menyangkut tentang keabsahan. Keabsahan kaitannya dengan ibadah yang ingin kita lakukan. Nah, itu bedanya dengan bersuci biasa. Kalau bersuci biasa kan tidak ada tidak ada pengaruh terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu problematika terkait dengan toharoh. Yang pertama adalah tentang istilah air mustakmal. Apa Pak? Air mustakmal. Kajian kita fokus hari ini, ya. Nanti selesai kita melanjutkan yang lain. Air mustakmal. Ada dua pertanyaan yang sering muncul terkait dengan air mustakmal. Air mustakmal itu, ya, air yang telah dipakai untuk bersuci. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Pertanyaannya, dapatkah digunakan untuk bersuci lagi? Nah, biasanya nang omah itu Pak, ya, nang omah itu. Ini zaman dulu Pak, zaman sekarang, ya. Zaman dulu itu kan pakai apa? Jeding gitu ya. Jeding, kalau bahasanya kolah gitu ya. Nah, biasanya kan mari bapake terus ibuke, mari ibuke anake, keluarga, bahkan tamu bareng. Nah, gitu ya. Ya, kalau hanya untuk mensucikan diri dalam pengertian biasa tidak ada masalah. Nah, mari digunakan apa? Toharoh, bisa nggak digunakan toharoh lagi? Nah, kalau zaman sekarang rata-rata kalau mandi itu tidak jeding, ya, tapi timba kecil gitu, hari selesai buang. Ada problem itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang dimaksud dengan air bekas bersuci itu? Maksudnya begini, ya, setelah kita menggunakan air itu kan berarti kan ada sisa airnya, ya, airnya. Nah, maksudnya air sisa bersuci itu boleh nggak digunakan untuk bersuci lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, ya,
menurut sifatnya. Ini menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya. Air itu oleh para ulama, ini bahas masalah air ya. Tidak suri 5 ya. Air itu menurut ulama itu dibedakan menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Itu pelajaran yang sudah sering kita dapatkan ketika kita di SMP maupun SMA. Pertama, air mutlak. Air apa? Air mutlak. Nah, ini dalam istilah fikih, ya, dalam istilah ulama itu ada air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih murni, suci dan tidak bercampur dengan apapun, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan diri. Ya. Air yang masih murni, suci dan tidak bercampur dengan apapun, ya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan diri. Yang dimaksudkan diri sini adalah baik untuk mensucikan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, para ulama membagikan termasuk golongan air ini, misalnya adalah air hujan, air sumur, air salju, air embun, air laut, air apa lagi? Air lagi, air telaga. Kalau air kali gini, ini ya air ya. Sebelah ini ada air ya. Tapi ini sudah banyak apa? Ya, dibuangin limbah gitu ya. Maka sifat kemutlakannya berubah gitu ya. Ya. Sifat kemutlakannya berubah. Tapi kalau air kalinya itu belum ada banyak limbah, nah mungkin itu masih dalam kategori ya, air kali yang dulu, zaman dulu Pak ya, air kali itu rata-rata buat mandi ya, buat nyuci, buat sembarang tengah itu, buat renang itu. Sekarang air kali itu kadang orang jijik yang lewat saja ya, karena itu ya, itu air mutlak. Yang kedua adalah air mutanajis. Apa Bu? Air mutanajis. Disebut air mutanajis karena air itu sudah tercampur dengan benda najis. Jadi awalnya itu suci, tapi karena kena virus benda-benda najis, akhirnya air itu dikategorikan menjadi air mutanajis, sehingga tidak dapat digunakan untuk mensucikan diri. Atau dalam bahasa ulama ya, air mutanajis itu adalah air yang awalnya suci, tapi karena bercampur dengan benda najis yang merubah 3 wataknya. Yang pertama adalah launuhu. Apa Pak? Launuhu, warnanya. Yang kedua rihuhu, baunya, ya, baunya. Yang ketiga tokmuhu, yaitu rasanya. Ya. Ada 3 warna, ada 3 sifat air mutlak itu berubah. Yang pertama warna, yang kedua bau, yang ketiga rasa. Tapi benda yang merubahnya itu adalah benda najis. Contoh begini, ini air sul 5, tapi kemasukan wenter itu apa? Pewarna itu najis enggak? Enggak. Nah, maka air ini bukan air mutanajis, tapi persoalannya bisa nggak digunakan bersuci, nanti lain, nanti pembahasannya lain. Nah, airnya tetap suci, cuma bercampur dengan benda ya, yang merubah warnanya, misalnya dikasih warna merah, hijau, kuning ya, berubah. Yang kedua air apa tuh? Mutanajis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis, atau dalam bahasa ulama, benda najis itu mampu merubah 3 karakter wujud. Yang pertama launuhu, apa? Launuhu, warnanya. Yang kedua rihuhu, baunya. Yang ketiga tokmuhu, yaitu rasanya. Nah, ini yang ketiga akan kita bahas. Pembagian ulama yang ketiga ada air mustakmal. Nah, ini nanti yang kita bahas tadi. Air apa? Air mustakmal, yaitu air yang sudah dipakai seorang untuk berwudu atau mandi jinabat atau menghilangkan najis.
Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah air mustamal itu bisa digunakan bersuci lagi atau tidak? Kalau tidak berarti kalau dipakai berarti dia tidak bisa mensucikan. Nah, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar, ya. Ia berkata, adalah perempuan-perempuan dan laki-laki pada masa Rasulullah. Kata-kata laki-laki dan perempuan-perempuan dan laki-laki itu boleh jadi perempuan di tempat lain, laki-laki di tempat lain. Tapi boleh jadi lanang wedok wudu di tempat yang sama. Kira-kira asumsinya yang benar yang mana? Karena nggak ada penjelasan ini. Ya, kita pakai asumsi yang pertama. Lanang dhewe nggone, wedok dhewe nggone. Dan itu bisa kita lihat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, tempat laki-laki sendiri, tempat perempuan sendiri, tidak bisa ketemu. Ya, nah gitu. Ya. Pada saat berwudu pada bejana yang satu. Nah, kata-kata bejana satu itu kan boleh jadi lanang wedok. Itu pakai bejana sitok iku digawe gantian gitu ya. Tapi boleh jadi bejananya dua, cuma untuk perempuan satu, untuk laki-laki satu. Kan bisa jadi dipahami seperti itu. Wallahu a'lam. Maka semuanya menggunakan air itu. Berarti apa, Bu? Berarti satu bejana itu digunakan berkali-kali. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri buda'ah faqala Rasulullah sallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu di telaga Budla'ah? Maka Nabi bersabda, air itu suci lagi mensucikan dan tidak ada yang akan menajisinya. Ya, ini maksudnya bahwa selama gitu ya karakter tiga tadi tidak nampak, maka dia masih dihukumi suci. Di telaga itu para sahabat berwudu dan mandi. Rasulullah para sahabat berwudu dan mandi tempat itu. Dan hadis di atas ya dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya air mustamal. Ya. Saya bacakan hadis-hadisnya ini. Ini banyak hadis-hadis terkait dengan karena kajian kita fokus di air mustamal. Dari Maimunah radhiyallahu anha ia berkata, nah ini Bu, dan Rasulullah pernah mandi bersama. Jadi suami istri mandi bersama. Boleh nggak Bu? Boleh. Dikatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Nah, mandi bersama berarti kan saling apa? Saling apa? Gantian ya, berarti tempat itu saling itu ya. Nah. Di hadis yang lain tidak mempersulit diri ketika menghadapi air yang kaitannya mustamal. Bahwa Rasulullah SAW menyapu kepalanya dalam berwudu dan kelebihan air yang ada di tangannya. Maksudnya masih ada kelebihannya dan kelebihannya itu digunakan ya untuk yang lain. Hadis dari Humran budak Utsman bahwa dia melihat Utsman meminta air wudu, lalu dia menuangkan kepada kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu mencuci kedua tangannya, kemudian dimasukkan tangan kanan ke wadah air itu. Jadi dilebokno ngono ya. Nah, lalu berkumur, masukkan dalam hidung dan membuangnya, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh 2 tangannya kanan sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki 3 kali, kemudian berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini kemudian melakukan sholat 2 rakaat di mana dia tidak berbicara di dalamnya pada dirinya tentang perkara dunia, niscaya dia diampuni dosa-dosanya. Artinya yang kita pahami bahwa saat memasukkan tangan ke dalam bejana itu ya, dalam tempat wudu itu setelah selesai kan berarti kan pernah dipakai dan itu biasa dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, dari beberapa hadis, ada berapa hadis tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya terkait dengan air mustakmal.
Dari keterangan di atas adalah bahwa air yang telah dipakai untuk bersuci itu boleh dipakai untuk bersuci lagi, asal tidak bercampur dengan benda najis. Jika telah berubah sifat-sifatnya, apa tadi Bu sifatnya Bu yang bisa berubah? Bau, rasa, dan warna. Maka air itu tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci. Imam An-Nawawi mengisyaratkan dengan seorang yang mencuci baju miliknya menggunakan air mustakmal, maka baju tersebut tetap dihukumi suci. Air mustakmal mempunyai sifat tahuriyah, mensucikan dalam sifat-sifatnya, rasa, bau, dan warnanya, dan tidak diperubah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu say'un. Air itu pada dasarnya suci dan tidak ada yang membuatnya najis. Di hadis yang lain ya, illa ma ghalaba, kecuali berubah ta'muhu, launuhu, ya warihu. Ya, tapi benda yang merubah itu adalah benda najis.